Oke, baik. Adapun di sini sebelum kita membahas terkait dengan fuqaha pada masa sahabat generasi pertama, di sini ada beberapa hal bahwasanya sahabat merupakan orang-orang yang pertama yaitu setelah wafatnya Rasulullah, pemerintahan mulai dikendalikan oleh sahabat-sahabat beliau yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Yaitu para pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, yang dikatakan Khulafaur Rasyidin ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, namun yang masyhur, yang umumnya itu yang 4, yaitu dari Abu Bakar, kemudian dilanjut Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan dilanjut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun kurang lebih dari keempat khulafa para pemimpin-pemimpin ini, ya, mereka yang keempat ini merupakan para sahabat senior dikatakan. Ya, karena sahabat ini dibagi menjadi 2, ada yang sahabat senior, adapun sahabat junior. Nah, keduanya ini tentu yang dinamakan sahabat itu adalah orang-orang yang pernah bertemu secara langsung dengan Rasulullah SAW. Nah, di bagian kedua, sahabat adalah generasi Islam pertama yang meneruskan ajaran dan misi Rasulullah. Mereka menentukan hukum Islam dengan selalu berpegang teguh dengan Al-Quran maupun hadis. Jelas bahwasanya sahabat merupakan jembatan untuk selalu menjaga ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka tetap menjaga agar Islam itu nggak pudar, Islam itu nggak bias, sehingga adalah pemimpin-pemimpin selanjutnya. Walaupun hakikatnya Rasulullah nggak pernah ada pilihan menunjuk secara langsung ya. Karena Rasulullah sebelum wafat memberikan wasiat agar setelah wafat nih, saya setelah wafat silakan Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Tidak ada ya, di situ tidak ada referensi yang menjelaskan hal yang terkait demikian. Namun yang ada Rasulullah mungkin memberikan kode-kode ya, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sholat ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, sehingga para sahabat, terutama sahabat yang 8, setelah wafatnya Rasulullah mereka bermusyawarah, ya, kemudian menentukan bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini layak untuk menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Dan tentu para sahabat ini, terutama Abu Bakar As-Siddiq, selalu berpegang terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum wafatnya, bahwasanya mereka ditinggalkan kepada kita 2 hal agar nantinya kita senantiasa dalam berada jalan yang benar atau terhindar dari jalan kesesatan. Nah, adapun yang ketiga, masa sahabat dibagi menjadi 2. Pertama, masa sahabat senior, yaitu sejak wafatnya Nabi hingga masa Khulafaur Rasyidin, tadi yang keempat. Kemudian yang kedua disebut masa junior, yaitu setelah wafat Khulafaur Rasyidin sampai dengan habisnya usia para sahabat. Jadi sampai orang-orang yang pernah bertemu Rasulullah ini wafat. Nah, itu di akhirnya kapan? Di akhirnya yaitu 93 Hijriah. Nah, Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Ingat, 11 Hijriah itu berarti yang namanya Hijriah itu setelah Rasulullah hijrah ke ke Madinah. Nah, boleh dilanjut tadi. Adapun pada hari ini terkait dengan materi ini, pembahasan ini ada 3 rumusan masalah yang insya Allah akan saya sampaikan. Yang pertama, apa sumber tasyri' pada masa sahabat senior. Yang kedua, siapa pemegang wewenang tasyri' pada masa sahabat senior. Kemudian yang ketiga, apa ijtihad pada masa sahabat senior. Boleh dilanjut, Ustaz Naga? Baik, yang pertama yaitu sumber tasyri' pada masa sahabat senior. Jelas bahwasanya yang menjadi dasar dalam berpikir oleh para sahabat senior dari Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Qiyas atau biasa kita sebut dengan Ar-Ra'i, ya, dan juga Ijma. Perlu catatan bersama, yang dinamakan Qiyas di sini bukan Qiyas, yang jelas Qiyas ini pasti ada ruh hukum yang diambil dari hukum lainnya. Ya, sepemahaman saya, sehemat saya, jadi ketika di Indonesia, ya, ketika di Arab Saudi makanan pokoknya gandum, itu contoh, atau roti ya.
Nah, ketika membayar zakat dengan menggunakan itu. Nah, di Indonesia kan sulit untuk menemukan itu dengan total yang banyak, apalagi masyarakat Indonesia yang banyak juga. Jadi yang diambil poin ruh utamanya itu adalah makanan pokok. Jadi di Indonesia ini untuk membayar zakat maka makanan pokoknya adalah beras. Kemudian hal lain seperti halnya berkurban. Ketika berkurban di negara Arab mungkin unta atau sejenisnya. Nah, sedangkan di Indonesia itu sangat sulit menemukan itu. Ya, bahkan merupakan hewan yang cukup langka. Nah, maka di sini namanya apa? Dikiaskan, yaitu sama dengan hukumnya, ruh hukumnya, yaitu dengan sapi atau sejenisnya, kerbau dan lain-lain. Nah, adapun di bagian yang pertama, yaitu tentang umur. Maaf. Umar mengusulkan kepada khalifah agar ayat-ayat Al-Quran segera dikodifikasikan atau dikumpulkan ya. Khalifah Utsman tentu di sini pernah terjadi perdebatan, bahkan khalifah di awal di Khalifah Abu Bakar ini sempat menolak, namun karena diusulkan oleh Khalifah Umar, kemudian ditekankan atau diingatkan kembali atau diusulkan kembali oleh Zaid bin Thabit, nah maka Khalifah Abu Bakar menerima atas usulan tersebut. Walaupun belum dibukukan ya, baru dikumpulkan aja tulisan-tulisan tersebut yang nantinya disimpan di rumah Habsyah. Nah, kemudian adapun di masa Utsman nantinya itu terjadi yang kita pahami bersama, nanti terjadi sebuah perselisihan terhadap bacaan Al-Quran. Ya, sehingga disinilah waktunya untuk Khalifah Utsman merasa bahwasanya perlu dibukukan atau disatukan, ya, terutama karena Islamnya semakin meluas, ya, kemudian logat seluruh daerah itu tentunya berbeda-beda, sehingga ketika membaca Al-Quran tanpa adanya harokat malah banyak terjadi kesalahan. Nah, sehingga mereka menetapkan bahwasanya dengan dibukukannya Al-Quran, dengan mengumpulkannya Al-Quran, walaupun Rasulullah tidak memperkenankan di masanya, tapi di sini merupakan ada kebaikan. Sebagaimana Zaid pernah berujar, mengatakan bahwasanya di akhir, demi Allah ini baik. Demi Allah ini baik apa? Yaitu untuk memodifikasi Al-Quran. Dikodifikasikan atau dikumpulkan, kemudian dibukukan. Nah, adapun sunnah pada masa ini belum dibukukan karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Nah, kapan sunnah ini dibukukan? Sunnah dibukukan di masa pemimpin Islam, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz juga yang mengusulkan untuk sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Nah, itu baru di masa itu Umar bin Abdul Aziz baru hadis-hadis itu dibukukan atau sunnah-sunnah itu dikumpulkan. Kemudian yang ketiga itu ada ijtihad. Nah, ijtihad ini merupakan dasarnya mempergunakan kias dengan memperhatikan ruh syariat dan kemaslahatan umat yang tadi. Kemudian ijtihad dilakukan baik secara individual dan kolektif. Ya, kemudian ketika melakukan ijtihad kolektif, para sahabat berkumpul dan memusyawarahkan hukum suatu kasus. Hasil musyawarah sahabat disebut dengan ijma. Ya, ijma itu berkumpul. Jadi ada beberapa para sahabat yang bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum, yang hukumnya tentu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, perlu kita pahami bersama bahwasanya di masa Abu Bakar As-Siddiq ini belum terjadi perbedaan yang secara signifikan. Karena pada saat itu sahabat nggak terlalu banyak. Ya, maksudnya nggak terlalu banyak ini mudah dikumpulkan, belum menyebar kemana-mana. Jadi ketika ada permasalahan langsung kumpul, selesaiin di tempat itu hingga nanti ada hasil dari ijtihad. Tapi selanjutnya di masa Khalifah Umar setelah dari Khalifah Abu Bakar. Masa Khalifah Umar kan terkenal dengan ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain. Ya, penyebaran Islamnya ke wilayah-wilayah yang lain. Sehingga para sahabat sudah mulai berpencar-pencar dan permasalahan setiap wilayah tentunya berbeda-beda. Gitu. Nah, terkadang ini sudah mulai kesulitan, maka ini dilakukan secara wilayah ya, maksudnya pertama individual, kolektif, tapi nanti kembali lagi secara individual wilayah tersebut masing-masing. Itu yang saya pahami. Boleh dilanjut, Ustaz Naga? Di rumusan masalah yang kedua. Terkait dengan pemegang wewenang tasyri'.
Ya, jelas bahwasanya pemegang wewenang tasyri ini dipegang oleh para sahabat senior yang keempat tadi, dari Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Ali. Ya. Dan tentu mereka itu kan yang memang selalu mendampingi Rasulullah, apalagi Khalifah Abu Bakar yang memang sudah menjadi sahabat Rasulullah yang benar-benar lah, maksudnya semua sahabat Rasulullah. Tapi yang memang dari awal suka dukanya itu ditemani oleh Abu Bakar, sehingga mereka ini merupakan orang-orang yang memang kemampuannya luar biasa, sehingga dalam menetapkan hukum tasyri sudah tidak diragukan lagi gitu. Dan tentu ketika seseorang itu menetapkan hukum, itu kan pastinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal, tentunya menguasai ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis ahkam, kemudian mengetahui tentang nasikh dan mansukh, ya semua yang terjadi atau yang ada. Dan hal-hal itu tentu para sahabat senior itu sudah profesional lah dalam bidang tersebut. Nah, adapun tasyri pada masa Rasulullah meninggalkan beberapa perundang-undangan yang diambil dari nas Al-Quran dan hadis. Nah, ada hukum di masa Rasulullah, namun di sini tentunya diambil dari Al-Quran dan hadis, karena ketika itu belum ada ijtihad, karena semuanya kembali kepada Rasulullah di masa Rasulullah. Ya, namun tidak seluruh umat Islam pada waktu itu memahami hukum-hukum yang ada, karena di zaman Rasulullah tentu kan masyarakat itu masih pada banyak yang baru dalam mengenal Islam. Jadi sehingga pada waktu itu seluruh umat Islam masih tahu kulitnya aja gitu, namun secara mendalam itu belum menguasai terhadap hukum-hukum yang ada. Nah, kemudian sehingga para sahabat bangkit untuk wewenang tasyri untuk memberikan penjelasan. Sebentar ya, sebentar, maaf. Izin, mohon sebentar. Oke, baik. Dilanjut sebentar. Sehingga para sahabat bangkit untuk memegang wewenang tasyri untuk memberikan penjelasan atau penafsiran kepada kaum muslimin tentang hal-hal terkait. Kemudian yang keempat, yaitu tokoh dari kalangan sahabat tersebut pada permulaan periode ini kebanyakan tinggal di Madinah. Jelas para sahabat senior ini mereka banyak tinggal di Madinah. Ya, kemudian di akhir itu di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya beliau juga sempat tinggal di Kufah ya. Jadi tapi lebih dominan di Madinah. Setelah dari kekuasaan Islam meluas, mereka bertebaran ke berbagai negeri. Kemudian boleh dilanjut Sotnaga ke materi selanjutnya. Oke, langsung aja. Ijtihad pada masa sahabat senior. 1. Ijtihad menurut bahasa ialah pencurahan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai sesuatu. Kemudian bagian kedua, secara terminologis disimpulkan dari beberapa definisi secara besar, yaitu kesungguhan para ahli hukum ya, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi tentunya dalam memutuskan sesuatu secara sarah melalui dalil tafsili ya, yang tersusun, yang jelas juga. Nah, kemudian yang terperinci ya, tafsili itu terperinci. Kemudian yang ketiga, secara umum hukum ijtihad itu wajib bagi mereka yang telah memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Jadi tentu para sahabat senior ini dengan memiliki kemampuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, maka sudah sepantasnya bahkan dikatakan wajib di dalam buku ini ya, untuk menentukan sebuah hasil atau ketetapan yang dilakukan. Kemudian contoh, ya ini salah satunya diberikan contoh bahwasanya di masa sahabat senior ini ada pernah terjadi terkait dengan iddah wanita yang hamil, dan kemudian wanita yang hamil ini yang ditinggal oleh suaminya. Nah, kemudian para sahabat di sini berbeda pendapat ya, terkait hal yang tersebut.
Yang pertama yaitu Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya masa iddah yang paling lama dari dua itu. Jadi sebentar saya cek dulu di makalah ada ya. Jadi di dalam Al-Qur'an kan dikatakan bahwasanya masa iddah seorang perempuan itu di dalam surah Al-Baqarah 234 bahwasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian ada juga masa iddah yang lain untuk wanita di dalam surah At-Thalaq ayat 4. Dijelaskan bahwasanya wanita hamil masa iddahnya itu sampai ia melahirkan. Nah, yang jadi persoalan, nah, gimana nih kalau dia wanita hamil tapi suaminya juga meninggal? Ya, ditinggal juga oleh suaminya dengan wafat gitu. Kan berarti double nih, dua gitu. Antara hal tersebut. Nah, maka gimana nih masa iddahnya? Nah, berbeda pendapat lah para sahabat ini. Ya, pertama Ibnu Abbas yang tentunya nanti diriwayatkan oleh sahabat. Ini sahabat. Kemudian masa iddah yang paling lama dari dua iddah yang ada. Nah, di sini dilihat yang paling lama yang mana? Yang 4 bulan 10 hari atau yang sampai melahirkan. Nah, diambil yang paling lama. Kalau hamilnya baru 1 bulan, berarti diambil sampai 8 bulanan. Kan 9 bulan itu melahirkan ya kurang lebih. Nah, berarti 8 bulanan dah gitu. Ambil yang lebih lama. Nah, kemudian menurut Sabi'ah al-Aslamiyah, ini menurut Sabi'ah berarti 7 ya, orang yang telah masuk Islam, Aslamiyah itu. Kemudian berpendapat menunggu sampai kelahiran. Sampai melahirkan, setelah itu dia boleh menikahi kembali. Karena iddah merupakan masa menunggu bagi seorang wanita untuk bisa nikah lagi. Karena kunci utamanya di menunggu, maka diambillah kesimpulan oleh Sabi'ah al-Aslamiyah ini, bahwasanya menunggunya itu hanya sampai melahirkan. Dan setelah itu walaupun nggak sampai 4 bulan 10 hari di dalam surah Al-Baqarah tadi 4 bulan 10 hari, tapi ternyata karena wanitanya ini hamil, kemudian hamilnya udah 8 bulan, sebulan lagi melahirkan, ya maka ini berarti tetap mengikuti sampai dia melahirkan. Ya walaupun nggak harus memenuhi 4 bulan 10 hari. Nah di sinilah perbedaan pendapat. Apakah keduanya salah? Tentu keduanya ini nggak salah. Keduanya ini nggak salah. Kemudian sedangkan Khalifah Umar ini menetapkan bahwasanya dalam pandangan beliau iddahnya itu sampai melahirkan. Berarti diambil di Sabi'ah al-Aslamiyah ini. Dan terakhir masih ada, maaf, sudah ya. Mungkin cukup presentasi dari saya. Maaf jika kurang efektif dan kurang baik. Ya, nanti silakan setelah ini jika ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari teman-teman bisa saling melengkapi, dikolaborasikan. Dan Afwan, kalau berkenan pertanyaannya bisa diketik ya, karena suaranya kurang jelas juga di sini. Makasih, syukron. Baik, teman-teman yang ingin bertanya bisa dimulai pertanyaannya dan juga bisa diketik menurut Salman karena Salman ada di luar ruangan sehingga supaya bisa terlihat pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin, Ustaz. Walaupun rupanya ya masih ada yang di kampung. Mas Salman di kampung kali ini. Lagi jalan-jalan Ustaz katanya. Jalan-jalan. Iya, saya yang saya di kira kampung nih tadi. Ustaz. Waduh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya, kita dapat beraktivitas kembali, bertemu kembali dalam bulan Syawal ini untuk dapat melanjuti perkuliahan kita walaupun masih daring. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat kewajiban kita untuk bisa menuntaskan pembelajaran kita. Rekan-rekan sekalian, saya kira tadi saya lagi tunggu, makanya Pak Salman tadi bilang agak terlambat. Ini nggak ada kabar kuliah apa masih di kampung semua kali. Ya, baik ya. Sebelum lebih lanjut terkait dengan diskusi yang tadi sudah disampaikan, saya kembali ingatkan bahwa tarikh Tashri pada mata kuliah kita saat ini, nah ini harus rekan-rekan sekalian memiliki kecerdasan dan kecermatan terkait dengan perkembangan legislasi ya, syariat yang saat ini kita sama-sama sudah jalani praktisnya ya, jalani praktisnya karena memang mungkin bisa jadi ketika kita kemudian memahami awal perkembangannya ya, di mana zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara garis besar kita lihat perkembangannya ya dari Mekah dan Madinah ya, dengan keterbatasan informasi ya, dengan keterbatasan informasi yang saya maksudkan artinya keluar dari dua negeri ini ya dalam perkembangannya. Nah, artinya bahwa ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagai sumber syariat adalah Al-Quran yang kemudian boleh dibilang ditafsirkan atau diterjemahkan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah awal syariat berkembang atau legislasi kemudian berkembang, dan kemudian ketika kemudian berelasi dengan kehidupan, nah ini perkembangannya bisa langsung, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Salman, langsung ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjawab terkait dengan konteks ya. Di awal pernah saya sampaikan bahwa sumber hukum Al-Quran, kemudian hadis, dan segala sesuatunya langsung bisa ditanyakan kepada Rasulullah. Kemudian relasinya dalam praktis kehidupan ya, lalu kita katakan dua negara tadi, Madinah dan Mekah ya, jika ada sesuatu langsung bisa ditanyakan kepada Rasulullah. Nah, perkembangannya kemudian pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada generasi sahabat pertama dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi bagian keberkembangan ketika mereka tadi juga sudah disinggung menyebar kepada daerah-daerah ya, Persia, Irak, Syam terus. Nah ini, nah tentunya ini juga akan mempengaruhi ya keberkembangan ketika kemudian konteks teritorial itu mempengaruhi keberkembangan hukum-hukum dalam praktisnya, tentu di negara lain akan berbeda. Nah ini nanti juga akan mempengaruhi keberkembangan, timbullah kemudian adanya ra'yu atau ijma dan seterusnya. Nah ini harus menjadi perhatian teman-teman ketika melihat legislasi
tasyri yang sedang kita pelajari. Baik, saya kira itu sebagai untuk bisa menyegarkan kembali apa yang sudah tadi disampaikan oleh pemakalah. Silakan, mungkin ada yang sudah masuk ini pertanyaan untuk bisa didiskusikan. Silakan Pak Naga dan Pak Salman. Baik, gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya coba ingin sharing kepada Asalman, mungkin juga dengan Ustadz, mungkin eh, agak ekstrim ini, Pak. Saya pernah Silakan. ketemu Silakan. dengan orang-orang yang saya nggak sepaham dengan mereka, gitu. Cuma ketika berdialog saya nggak bisa menjawab. Mungkin ini jadi kesempatan bagi saya buat bertanya sama Ustadz nih, Ustadz. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa hari ini semua orang kafir itu adalah kafir harbi, katanya Ustadz. Karena dalam satu konteks di mana hari ini hukum Islam itu syariat tidak tegak, gitu. Di zaman Rasulullah adanya kafir harbi dan kafir zimmi dikarenakan hukum Islam pada saat itu tegak, gitu. Sehingga pada saat hukum Islam itu belum tegak, maka semua orang kafir dikategorikan sebagai kafir harbi. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana untuk mensikapi orang-orang yang seperti itu, Ustaz atau Salman, terkait dengan tarik tasri ini. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Salman masih menyimak ya? Baik, silakan. Mungkin yang lain dulu. Ini terkait ada pertanyaan yang tidak lepas dari 3 hal disampaikan tadi. Ya, hari ini, ya artinya saat ini, zaman kita sekarang ini. Kemudian syariat Islam itu sendiri dan di zaman Rasul. Nah, ada sebuah pernyataan yang tadi perlu bisa kita diskusikan. Silakan. Barangkali Pak Salman, silakan. Sudah kedengaran atau belum tadi itu? Pak Salman. Salman. Afan, ya Afan, Sataga. Pertanyaannya ada di. Yuk, nanti jangan ditutup. Boleh jalan dulu apa? Maaf. Tadi ada pertanyaan Pak Naga, Ustaz Naga. Ya, tadi untuk sharing tadi ya. Bahwa ya saya pernah bertemu dengan orang yang menurut saya ekstrim sekali ini pemahamannya gitu. Dan saya nggak setuju gitu dengan pendapat seperti itu. Cuma ketika dialog saya nggak bisa melayaninya gitu. Jadi orang itu mengatakan bahwa hari ini terkait dengan orang kafir gitu dikatakan sebagai kafir harbi gitu. Semuanya kafir harbi, tidak ada yang kafir zimmi katanya. Karena menurut dia orang kafir itu baru ada kafir zimmi itu kalau hukum Islam itu tegak gitu. Jadi selama hukum Islam belum tegak, semua kafir harbi katanya gitu. Nah, dalam rangka mensikapi itu orang-orang seperti itu
gimana itu untuk istilahnya melayani dialog mereka supaya ya saya nggak setuju dengan pendapat seperti itu gitu. Karena Rasulullah sendiri kan sudah mengatakan bahwa orang-orang yang yang tidak memerangi Islam itu kan dikatakan kafir zimmi. Ya, barang siapa yang menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku. Itu kan kata Rasulullah seperti itu gitu. Tapi ada pendapat hari ini seperti itu. Karena hari ini syariat tidak tegak, maka semua kafir digolongkan sebagai kafir harbi gitu. Nah, untuk mensikapi orang-orang seperti itu kayak gimana gitu, Asalman? Ya, baik. Makasih Ustadz Naga untuk pertanyaannya. Kalau kita mundur ke sejarah ya, saya juga bingung maksud dari tegaknya agama Islam ini seperti apa gitu. Karena kan sejatinya di masa Rasulullah juga di Madinah gitu ya. Contoh di Madinah, di situ juga ada orang-orang Yahudi yang memang mereka tidak, maksudnya tidak, apa namanya ya Allah, tidak memeluk agama Islam, ya, tapi mereka tetap kafir. Kemudian di situ bahwasanya Rasulullah itu aja nggak menyakiti mereka, nggak mengkategorikan mereka kepada kafir harbi gitu. Bahkan malah dibuat sebuah, setahu saya tuh malah dibuat sebuah perjanjian ya, perjanjian Madinah kalau nggak salah. Nah itu antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Yahudi. Jadi kalau untuk saat ini dengan ada pemikiran seperti itu, kalau menurut saya dengan menunggu tegaknya agama Islam, ya. Kemudian barometer dari tegaknya itu saya nggak paham juga nih. Seperti apa di zaman Rasulullah aja di Madinah itu, kalau menurut saya belum bisa dikatakan tegak secara penuh. Maksudnya syariat-syariatnya terjalankan atau mungkin hukum-hukum Islamnya terjalankan, karena di situ juga masih mereka kan masih bertahap dalam mengenal Islam, walaupun di Madinah itu sepemahaman saya sudah turun. Anak-anak udah semua. Sebentar ya, maaf Ustaz, ya. Maaf. Mungkin sambil menunggu bisa dari teman-teman ada sanggahan atau tanggapan lain gitu. Nanti kalau sudah ini saya tanggapi lagi. Maaf. Oke, kalau sepemahaman saya itu merupakan kerancuan ya. Kalau sampai karena barometer tegaknya Islam itu saya nggak paham juga, jadi saya belum berani menjawab untuk pertanyaan itu. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab dari pertanyaan itu. Ya, makasih. Maaf Ustadz Ishak, kurang efektif. Makasih. Gimana teman-teman yang lain? Bang Ilyas, biasanya ada tambahan nih Bang Ilyas. Abdul Muiz mana nih Pak Abdul Muiz? Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan ini. Ya. Masih di kampung juga Pak Abdul Muiz?
Belum Pak, udah di kantor cuma banyak tamu. Baik, sambil menunggu diskusi yang lain ya terkait dan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Naga Gunadi ya terkait dengan terkait dengan term kafir ya, masa sekarang, masa Rasul, kemudian berelasi dengan hukum Islam. Saya kira titik atau yang perlu digarisbawahi apa yang didiskusikan oleh Pak Gunadi tadi kepada yang bersangkutan terkait tegaknya ya. Nah ini betul tadi apa yang sudah disinggung terkait tegaknya hukum. Nah kalau ia mengatakan bahwa di zaman Rasul itu ya ada disebut terkait dengan kafir itu, ia mengatakan ada dua ya, kafir dhimmi dan kafir harbi gitu loh. Ya karena beralasan bahwa pada masa itu hukumnya telah tegak. Kemudian pada masa saat ini ia mengatakan tidak ada kafir dhimmi, tapi pada keseluruhannya adalah kafir harbi. Saya kira inilah yang perlu dipahami ya, yang tadi saya sampaikan terkait dengan teritorial, dan ini saya kira digeneralisasi ya, generalisasi yang dimaksudkan ini termasuk bahwa pada keseluruhan semuanya kafir harbi. Yang kedua, secara keseluruhan juga ya, ini syariat itu tidak tegak gitu. Ya, saya masih melihat pola pikir yang berangkat dari diskusi ini. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan kembali ketika kemudian karena ia mengatakan pada zaman Rasul itu tegak, gitu loh. Pada zaman Rasul itu tegak, sementara terkait dengan syariat. Nah tadi ya, syariat, legislasi yang mulai berkembang itu dikatakan misalnya sudah tegak. Demikian ya. Sementara kalau kita ngelihat di awal perkembangan itu kan di dua kota ini, Madinah dan Mekah. Nah, ya, Madinah dan Mekah. Kemudian ketika para sahabat pada generasi pertama menyebar yang tadi saya katakan ke daerah-daerah, nah itu kan justru sebuah awal di mana legislasi syariat itu mulai berkembang yang bersentuhan dengan masyarakat ya, atau teritorial di mana para sahabat itu ada, dan disitulah mulai kemudian hukum-hukum berkembang gitu loh. Jadi kalau dikatakan pada zaman Rasul itu tegak, itu sedang sebuah proses perkembangan gitu loh. Sedang sebuah proses perkembangan gitu loh ya. Maka kemudian di situ ada kafir dhimmi dan kafir harbi ya. Proses kembangan dalam artian juga dakwah, kafir dhimmi dan kafir harbi. Nah artinya ketika bahasa sederhana yang tadi disampaikan Pak Gunadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa tidak diperangi orang yang kafir dhimmi, itu artinya mereka bisa menjalin hubungan dalam kehidupan sosial, tidak memerangi, maka dikatakan kafir dhimmi. Gitu. Dan mengikuti apa yang kemudian menjadi keputusan syariat yang ada, syariat Islam yang ada waktu itu. Walaupun mereka tidak tadi bahasa tidak memerangi, ya, tidak memerangi, tidak kemudian juga menerima, ya. Artinya tetap dalam kekafirannya, tapi mereka hidup bersandingan. Nah, pada zaman saat ini saya kira tetap selalu ada, ya, tetap selalu ada.
Nah, artinya bila mana kemudian dikatakan kafir harbi dan bila mana kemudian dikatakan kafir dhimmi. Gitu loh. Ya, kafir dhimmi. Kita perlu lihat, ya, perlu lihat syariat secara keseluruhan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ujung tombak tadi, tempat bertanya, tempat di mana segala sesuatu dipulangkan pada zamannya, kemudian setelah itu pada generasi pertama kepada sahabat-sahabat yang kemudian muncullah ijma, muncullah qiyas, muncullah dan seterusnya. Ya, saya kira ini kemunculan taruh kita berangkat dari ijma atau ra'yu, qiyas dan seterusnya. Ini kan pasca perkembangan atau legislasi syariat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada. Nah, ini artinya kalau kita berangkat daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya ujung tombak daripada penyebaran syariat ini ya bukan kekerasan, kan gitu. Tapi bagaimana menampilkan, tidak memaksakan, tapi bagaimana supaya mereka melihat, bukan kemudian sahabat-sahabat pun demikian, bukan kemudian sahabat menyebar yang tadi ke Persia, ya ke Irak, ke Syam dan seterusnya, menyebarkannya itu bukan kemudian memaksakan, ini loh agama yang terbaik, ini loh agama yang terbagus, tapi melalui apa? Melalui penampakan dari kehidupan sosial sahabat itu sendiri yang tidak memaksakan kehendak kepada orang yang ingin masuk atau tidak masuk. Makanya dalam konsep kan imma syakiran am imma kafuran. Ini terlihat ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang kita sudah hafal betul. Ya, innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini jadi menebar ya. Ketika kemudian sosok siapa yang misalnya dikirim, sosok siapa dalam kehidupan masyarakat, dalam mereka kemudian bergaul, tampak ada satu hal-hal kebaikan yang dilihat, nah diajak, kita baru ikut, nah gitu loh. Jadi saya kira zaman sekarang pun masih terus berproses, ya, terus berproses, tidak berhenti. Makanya dulu kita pernah belajar terkait dengan fikih manajerial, kan, gitu loh, yang artinya berijtihad tetap terus, ya, terus berlangsung, ya, terus berlangsung. Untuk kemudian terkait dengan kehidupan ini ya berelasi dengan hukum-hukum yang ada. Nah ini, saya kira itu tetap ada. Jadi kalau sangat naif kemudian kalau sekarang ini kita katakan semuanya kafir harbi, nggak juga, gitu loh, nggak juga. Jadi tetap masih terus ada, ya. Mereka-mereka yang tidak juga tidak mengganggu, tidak juga menerima ya dengan kekafirannya, tapi juga tidak begini dan begitu dalam kehidupan sosialnya tetap terus berada. Ini kan bisa diposisikan sebagai kafir dhimmi, gitu loh. Seperti itu. Jadi saya kira inilah wacana berpikir kita yang harus yang harus terbuka, di mana sumber hukum Al-Qur'an dan hadis, ya, Al-Qur'an dan hadis, ya, kemudian ada sejarah, nah, kemudian ada konteks, ini yang pernah kita diskusikan pada konteks, sebab satu dengan yang lain akan berbeda, ya, negara satu dengan yang lain maksud saya akan berbeda ini, sebab kehidupan manusia itu ya akan lekat dengan budayanya, dan budaya itu akan nanti mempengaruhi sikap kehidupan sosial. Nah inilah yang kemudian diatur, yang bisa jadi antara negara ini dengan negara yang lain berbeda. Nah kemudian datanglah Islam ke dalamnya, ya, mengislamkan itu, ya, artinya mengislamkan sikap-sikap dalam budayanya masing-masing, gitu loh, dalam budayanya masing-masing. Nah artinya orang yang seperti ini bisa jadi tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima dari keberbedaan tadi,
sehingga mengeneralisasi bahwa mereka adalah bagian menjadi kafir harbi yang harus diperangi, gitu loh. Sementara konsep ajaran kita adalah menampakkan ya akan keislaman itu yang rahmatan lil alamin. Nah, gitu loh. Saya kira itu Pak Gunadi. Baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Mungkin yang lain silakan. Jadi kalau karena maaf Ustaz, kalau disebut berarti kafir harbi dan kafir zimmi itu pasti maksudnya masih terus ada ya sampai sekarang ya, walaupun ya yang penting kan untuk yang zimmi itu berarti dari sikap sosialnya itu mereka masih dapat berbaur dengan umat Islam, dan tentu ini harapannya bisa berdampak baik, maksudnya akhlak-akhlak dari umat Islam itu bisa menjadi kebaikan bagi mereka gitu. Tadi mungkin bisa saya sebut pertanyaan itu. Masih putus-putus Pak Salman. Oh baik Ustaz, maaf. Berarti ya, maaf. Coba ulang ya. Tadi agak putus-putus. Ya, karena memang kewajiban itu saya kira ya, kewajiban untuk mendakwah itu saya kira banyak tadi sebagai disampaikan dalam konsep-konsep ajaran Islam tadi ya, terkait dengan rahmat, terkait dengan akhlak, terkait dengan sikap, terkait kemudian yang penting disampaikan, mereka mau nerima atau tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, bahkan menyampaikan kepada Rasul, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaik mir rabbik. Jadi sampaikan ya apa yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Nah ini menyampaikan ya, adapun tadi imma syakiran am imma kafuran, mereka mau nerima atau tidak, nah itu urusannya lain gitu. Jadi yang hak menegakkan disampaikan, kemudian diterima atau tidak diterima, nah itu urusan lain. Itu seperti itu ya. Ma'alar rasuli illal balag, nah gitu. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah untuk menyampaikan. Saya kira sama ya, kita sebagai Muslim ya, untuk bisa menyampaikan hal-hal yang hak yang ini. Adapun kemudian, nah artinya kalau bisa dikatakan bahasa menegakkan itu bukan memang hanya mereka harus menerima ya, tidak harus menerima ya, bahasa menegakkan itu bisa tegak itu kita sampaikan, ini loh ya, seperti ini loh yang benar, ini loh yang salah, ada ini gitu loh. Nah itu bisa dikatakan menegakkan sudah. Nah urusan kemudian terkait dengan mereka mau menerima dengan tidak, itu kan hidayah, dan urusan hidayah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu innal huda hudallah. Ya, petunjuk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta Rasul kan pernah disinggung ya, bahwa orang yang terdekat pun ya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Rasul sendiri tidak bisa memberikan hidayah ya. Karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa menegakkan itu bukan hanya kemudian mereka pada ngikut. Ya, mereka ikut Islam, mereka kemudian masuk Islam, bukan hanya itu. Ya. Ya, ketersampaian juga sudah bagian dari menegakkan. Nah, kenapa? Kan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsaka rasula. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada satu kaum kecuali risalah itu udah sampai, gitu loh. Jadi artinya apa? Ya, proses pemilihan imma syakaran am imma kafuran itu kembali kepada manusia itu sendiri yang kemudian diberikan akal oleh mereka. Makanya kemudian ya masih ada ya terkait dengan kafir dhimmi pada zaman dan saat ini. Makanya kemudian cakrawala berpikir kita ini harus melihat tadi sumber hukum, sejarah, konteks ya, gitu loh. Nah, terkait dengan sejarah kan termasuk pada zaman kita ini ada sejarah perjalanan di zaman kita. Nah, konteksnya seperti apa? Nah, gitu loh. Jadi saya kira tetap ada ya
kafir dhimmi di zaman saat ini. Baik, silakan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Boleh disampaikan. Atau masih ada lagi yang lain? Tadi sih untuk pertanyaan nggak ada lagi, Ustaz. Masih ada lagi? Tadi ada satu. Udah nggak ada tanggapan lagi nih, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Dilanjut atau mungkin dicukupkan? Khususnya dari pemakalah. Ya, gimana? Gimana? Tadi untuk pertanyaan cuma dari saudara Naga Punadi aja, Ustaz. Kemudian tadi sudah jelas juga antum sampaikan. Kemudian selebihnya mungkin ada tambahan dari antum atau mungkin saya pemakalah cukupkan atau seperti apa? Ya, baik. Kembali menyambung bahwa memang terkait dengan tarikh tasri yang kita pelajari ini, kembali apa yang tadi saya sampaikan, ya kita untuk bisa mencermati keberkembangan hukum-hukum yang ada, ya. Coba kalau kita lihat pada masa-masa awal, ya, pada masa-masa awal di mana ketentuan dan ketetapan wahyu, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an atau firman-firman-Nya yang disampaikan kepada Rasulullah yang saat ini kemudian kita sama-sama kerjakan dan kita amalkan, kan secara garis besarnya di awal pada masa itu, nah ini saya review kembali, ya, aturan-aturan berkaitan tentang akidah pertama, ya. Kemudian terkait dengan ibadah, ya, ibadah atau perbuatan, ya, manusia dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk, ya, dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan hukum, ya, dalam kehidupan seseorang. Kemudian akhlak, ya, tentang nilai, ya, baik dan buruk. Nah, 3 hal inilah yang pada masa awal, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang turun secara tadrijian, ya, dikembangkan, ya, di Mekah, kemudian dikembangkan di Madinah. Nah, 3 hal ini. Nah, ketika kemudian ini berelasi, ya, menjadi satu, berhubungan, kemudian disebarkan oleh Rasul ke sahabat-sahabat, ya, yang waktu itu boleh kita tahu, ya, perkembangan dakwah pertama secara sirri, ngumpet-ngumpet, yang kemudian, ya, secara terbuka, nah kemudian berelasi dengan budaya, ya, dengan budaya Arab, ini udah kita bahas dan kita singgung, ya. Kemudian disitulah berkorelasi dengan budaya-budaya. Nah,
Makanya kemudian penegakan akidah, kemudian pembetulan atau pelurusan perbuatan-perbuatan manusia yang dalam saat itu terkait dengan masyarakat Arab, ya, akhlak. Nah, dari sini kemudian ketika Islam masuk, kemudian menjadi baju, bahasanya kalau boleh kita bilang menjadi baju, ya, karena kita terkait dengan libas takwa, ini menjadi baju, ya, kaum muslimin yang sudah masuk Islam. Nah, mereka kan tidak lepas, ya, dari budaya-budaya Arab di bangsa waktu itu. Nah, terus berkembang, permasalahan ini terus berkembang, ya. Permasalahan ini terus berkembang, yang langsung pada waktu itu jika ada permasalahan ditanyakan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul menjawabnya. Dan ini kemudian menjadi pengetahuan kepada sahabat-sahabat. Nah, ketika menjadi pengetahuan kepada sahabat-sahabat, ya, kemudian, nah ini disebarkan oleh sahabat-sahabat yang lain, ya, sampai kemudian pasca setelah pupusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kan dilanjutkan oleh pada, ya, sahabat generasi pertama. Nah, ya, pada masa Khulafaur Rasyidin lah, ya, kita katakan. Nah, ini terus kan, ya, seiring dengan ekspansi perkembangan Islam, ya, karena memang seiring dengan politik, ya, bisa dikatakan demikian. Terus berkembang. Nah, ketika keberkembangan ini menyentuh pada budaya-budaya yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, nah, saya kira, ya, bangsa mungkin di Irak, di Arab, makanya ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan atau muncullah, ya, permasalahan-permasalahan. Ya, baik tadi seperti yang disampaikan Pak Salman, ya. Ya, karena baru muncul kemudian, oh iya, kalau seperti ini bagaimana? Ya, masa idahnya sekian. Ternyata kalau meninggal gimana? Nah, ini kan ketika meninggal baru ketahuan, nah gimana nih? Nah, muncullah itu. Nah, inilah kemudian, ya, muncul juga beriringan dengan itu, ya, ilmu-ilmu, ya. Ya, ilmu-ilmu. Makanya kemudian ada nasih wal mansuh, gitu loh. Dan seterusnya. Kemudian terkait dengan hukum-hukum, ya, setelah kemudian dalam Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran yang lain, ya, ayat yang lain maksud saya, kemudian dalam hadis, dan hadis ketika kemudian ini sudah diolah, bahasanya dibolak-balik, dilihat, tidak ada, kemudian timbullah ar-ra'yu, ijma, dan seterusnya, keberkembangan yang lain. Nah, ini, ya, ini yang menjadi catatan buat kita, di mana perkembangan itu, ya, seiring bukan hanya kemudian muncul hukum-hukum, ya, hukum-hukum, ya, juga muncul keilmuan-keilmuan baru, ya. Ya, ijma, kemudian ada qiyas, ada ihtisan, ya, dan seterusnya, sampai uruf dan seterusnya. Ini karena memang bersentuhan dengan, ya, bersentuhan dengan budaya dan kehidupan dari masyarakat-masyarakat yang ada dalam penyebaran Islam. Maka itu, ya, sampai dengan pertanyaan yang tadi, saya kira akan terus berlaku, ya, akan terus berlaku, ya, di mana Islam ada di tempat apa saja. Nah, ini akan terus berlaku, ya, penggalian hukum, ya, jika kemudian tidak didapati, ya, secara skripta, secara tafsiri, ya, maka secara kias, maka terus akan digali pemaknaan. Makanya dia tidak akan selalu, tadi saya melihat tiga sisi besarnya tadi, ya, Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama, ya, sumber hukum utama, kemudian pada teks, pada konteks yang berelasi dengan kehidupan dan budaya. Nah, ini yang harus dilihat, ya, ini yang harus dilihat. Jadi kita tidak bisa menghukumi, tidak bisa melegitimasi ketika melihat satu hukum di tempat lain kok dihukum di tempat ini berbeda, gitu. Ya, seperti halnya begini saja. Sekarang kita ini udah pukul sebentar lagi maghrib, ya kan gitu. Sebentar lagi maghrib. Ya, kalau kita katakanlah di Mekah atau di Madinah, ini kan baru asar, gitu loh.
Ya, sementara kita sedang mau sholat maghrib di sono di asar, beda dong. Nah gitu loh. Nah itu tadi. Ini saja konteksnya akan berbeda. Nah begitu juga hukum-hukum yang lain. Gitu bisa jadi berbeda. Jadi ada yang sama, ya, ada juga yang berbeda bergantung kepada budaya yang berkembang. Makanya kemudian timbullah hukum fikih, ya, timbullah kaidah-kaidah, ya, selama tidak bertentangan ila madalla dalilu ala tahrimihi, kalau nggak ada dalil yang mengharamkan boleh-boleh aja. Terusnya, nah ini beringan. Jadi legislasi hukum ini berkembangnya bukan hanya kemudian munculnya hukum, tapi juga beriringan munculnya hukum-hukum itu muncul juga ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Baik, saya kira ini gambaran besarnya terkait dengan Tari Tasri yang saat ini kita bicarakan. Insya Allah nanti di bulan Juni kalau tidak salah ya, kita akan melaksanakan ujian. Itu mungkin ada pertemuan beberapa kali ke depan, nanti kita akan bahas. Saya kira itu saja Pak Gunadi. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Apa ada yang masih diskusikan atau tidak? Karena memang sebentar lagi akan azan sholat maghrib ya. Cukup Ustaz. Baik, silakan Pak Gunadi ditutup dulu. Ya. Mungkin pada Asalman selaku pemakalah bisa ditutup. Mungkin sedang di luar. Iya. Ya, oke, baik teman-teman, mungkin kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ilalipa semuanya, mohon maaf. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.